Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam bagi teman-teman semua. Di sini kami dari Himatika FKWNY ingin sedikit menjelaskan ya mengenai soal dan juga pembahasan yaitu limit fungsi aljabar. Nah, mungkin soal nantinya yang akan kita tampilkan di sini yang berkemungkinan gitu untuk muncul di tes CPNS maupun BPK. Untuk soal yang pertama, di sini masih cukup simpel ya teman-teman. Ada limit X mendekati 4, 3X pangkat 3 min 48X per X kuadrat min 16. Nah, untuk pembahasannya sendiri, di sini kalau misal kita lihat secara teliti ya, di bawah tuh ada X kuadrat gitu. Nah, gimana caranya kita untuk bisa membuat variabel yang di atas tuh menjadi pangkat 2 juga agar bisa kita sederhanakan. Nah, ini dari bentuk awal 3X pangkat 3 min 48X kita ubah menjadi, kita keluarkan 3X-nya menjadi 3X dikali buka kurung X kuadrat min 16 tutup kurung per X kuadrat min 16. Nah, ini kan kita udah ketemu nih variabel yang istilahnya bisa kita sederhanakan atau bisa kita coret gitu. Di sini X kuadrat min 16 kita coret sehingga menyisakan limit X mendekati 4 3X. Baru kita substitusikan X-nya menjadi 4, yaitu 3 kali 4 dan hasilnya adalah 12 gitu. Sebenarnya masih cukup simpel gitu. Kita lanjut di soal yang kedua. Mungkin kelihatannya panjang dan agak ribet ya teman-teman, tapi coba kita perhatikan satu persatu. Di sini ada dua ya. Yang pertama, limit X mendekati 4 akar pangkat 3 3X kuadrat plus 7X min 12 ditambah limit X mendekati 5 akar kuadrat 3X kuadrat min 11 min 3X. Nah, bagaimana pengerjaannya? Jadi kita bisa langsung masukkan atau substitusikan nilai limitnya ke dalam nilai X di masing-masing X di soal gitu. Nah, di sini kan ada 3X kuadrat plus 7X min 12. Nah, di sana ini kan limit X mendekati 4. 4-nya kita masukkan ke dalam X menjadi akar pangkat 3 kali 4 kuadrat ditambah 7 kali 4 minus 12. Yang limit satunya juga sama, X mendekati 5, 5-nya dimasukkan ke dalam X menjadi akar 3 kali 5 kuadrat min 11 min 3 dikali 5 sehingga menghasilkan akar pangkat 3 48 ditambah 28 min 12 ditambah akar 75 min 11 min 15. Mendapatkan hasil akar pangkat 3 dari 64 ditambah akar 64 minus 15, yaitu hasil akhirnya adalah min 3. Jadi untuk soal-soal limit ini sebenarnya bisa langsung kita substitusikan ke dalam nilai-nilai yang bersangkutan gitu. Namun tidak semua bersamaan bisa langsung disubstitusikan gitu. Mungkin bisa kita lanjutkan. Baik, lanjut ke soal ketiga ya teman-teman semua. Di sini mungkin terlihat sedikit beda karena di sini ada limit tak hingga seperti itu. Nah, soalnya di sini ada limit X mendekati tak hingga 3X min 2 kurangi akar kuadrat 9X kuadrat min 2X plus 5. Mungkin terlihat sedikit rumit ya, tapi kita coba selesaikan. Nah, seperti ini ya. Di sini untuk pengerjaannya kuncinya adalah kita membuat di sisi kiri yaitu 3X min 2 menjadi bentuk seperti ini, seperti yang di sisi kanannya. Caranya seperti apa? Caranya di sini kita kuadratkan, lalu kita akar kuadratkan lagi dari 3X min 2-nya. Jadi kita mendapatkan limit X tak hingga akar kuadrat 9X kuadrat min 12X plus 4 dikurangi akar kuadrat 9X kuadrat min 2X plus 5. Untuk di sisi kiri ini, bentuk ini sebenarnya sama saja nilainya dengan 3X min 2. Jadi kita operasikan, bagaimana caranya kita mengoperasikan tapi kita dapatkan bentuk akar tanpa mengubah nilainya. Jadi kita kuadratkan lalu kita akarkan lagi seperti itu. Nah, di sini muncul nih ada satu rumus ya, ada satu rumus cepat untuk menghitung dari limit tak hingga. Jika ada bentuk seperti ini teman-teman, kita bisa ada rumus B min Q per 2 akar A. Nah, kita misalkan
untuk sisi kiri koefisien 9, min 12, dan plus 4 itu adalah A, B, dan C. Lalu di sisi kanan untuk koefisien 9, min 2, dan 5 itu P, Q, dan R. Nah, dengan adanya rumus ini itu sangat membantu dalam kita mengerjakan limit tak hingga dengan bentuk seperti ini. Caranya seperti apa? Kita substitusikan langsung koefisien-koefisien tadi sesuai dengan rumusnya. Untuk nilai B kita ganti dengan min 12, maka masuk min 12 dikurangi I-nya adalah min 2 diper 2 akar A nya itu 9, jadi kita masukkan 9. Lalu kita dapatkan di sini min 12 plus 2 per 2 kali 3. Nah, mendapatkan min 10 per 6, lalu kita sederhanakan jadi min 5 per 3. Nah, seperti itu ya, cukup mudah teman-teman untuk mengerjakan soal limit seperti ini. Nah, lanjut lagi di soal berikutnya masih di limit tak hingga ya teman-teman. Di sini kita memiliki limit X mendekati tak hingga akar kuadrat 25X kuadrat min 9X min 6 min 5X plus 3. Nah, kalau dari soal ini mungkin bisa dicermati teman-teman semua, ada sedikit kemiripan dengan soal di nomor 3 sebelumnya tadi. Dan apakah untuk penyelesaian sama atau seperti apa ya, kita lihat. Nah, di pembahasannya kalau dilihat di sini sama ya teman-teman caranya dengan soal sebelumnya. Kita jadikan di sisi kanan ini min 5X plus 3 dengan bentuk seperti yang tadi. Jadi kita akarkan dulu 5X plus 3-nya kita akarkan. Nah, di sini perlu diketahui untuk menyamakan seperti tadi itu kalau di belakang min-nya tidak perlu ikut dioperasikan seperti itu, karena agar kita mendapatkan bentuk yang akar minus akar seperti tadi. Nah, di sini kita kuadratkan lalu kita akarkan agar tidak mengubah nilainya. Mendapatkan ini limit X mendekati tak hingga akar 25X kuadrat min 9X min 6 dikurangi akar kuadrat 25X kuadrat min 30 plus 9. Lalu kita sama seperti tadi, kita memiliki rumus B min Q per 2 akar A. Lalu kita substitusikan koefisien-koefisien dari limit ini ke rumus tersebut. Jadi min 9 min 30 per 2 akar 25 menghasilkan 21 per 10. Nah, ternyata cukup mudah juga ya teman-teman, karena ketika kita udah mendapatkan rumus B min Q per 2 akar A dan dengan limit tak hingga yang bentuknya sama seperti tadi, itu tinggal kita ubah-ubah aja, kita samakan bentuknya agar bentuknya bisa dioperasikan dengan rumus ini, seperti itu. Nah, berikutnya adalah soal terakhir nih teman-teman. Ada limit mungkin udah beda lagi ya, bukan limit tak hingga lagi. Di sini kita punya limit X mendekati 0, 3X per 9 plus X min 9 akar 9 min X. Nah, mungkin terlihat sedikit rumit atau seperti apa, tetapi sebenarnya caranya juga cukup mudah. Oke, kita lihat. Nah, di sini mungkin tidak ada rumus seperti tadi, tetapi ada triknya juga. Di sini kita lihat di bagian penyebut itu ada dua akar seperti itu, ada akar 9 plus X min akar 9 min X. Cara pertama yang kita lakukan adalah kita merasionalkannya. Caranya dengan mengalihkan dengan akar sekawannya. Di sini kita kalikan dengan akar sekawan karena di penyebutnya akar 9 plus X min akar 9 min X, maka akar sekawannya adalah akar 9 plus X plus akar 9 min X. Di bagian pembilang dan penyebut kita kalikan, maka jadinya seperti ini. Nah, kita lihat di bagian penyebut itu sudah tidak ada akarnya. Karena apa? Karena sudah kita rasionalkan tadi. Karena tidak ada bagian akarnya lagi, bisa langsung kita operasionalkan dan menghasilkan penyebutnya di bawah ini ada 2X. Nah, karena di sini ada 3X dikali akar 9 plus X plus akar 9 min X per 2X, maka X-nya bisa dicoret dan kita hasilkan di sini ada 3 per 2. Nah, setelah kita dapatkan 3 per 2 kali akar 9 plus X plus akar 9 min X, lalu yang terakhir seperti tadi, kita substitusikan nilai 0 ini ke variabel X. Lalu kita dapatkan seperti ini.
Lalu hasil akhirnya adalah 9, seperti itu. Cukup mudah teman-teman. Di sini adalah kuncinya adalah di awal ini, yaitu merasionalkan dari bentuk soal ini. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja teman-teman semua. Semoga dengan beberapa soal tadi bermanfaat untuk teman-teman semua yang ingin entah itu tes CPNS atau tes UTBK. Mungkin soal-soal ini adalah soal-soal konsepan, seperti masih beberapa soal-soal yang konsep, tetapi ketika dari teman-teman bisa memahami dan bisa mengerjakan soal-soal konsepan seperti itu, untuk kedepannya soal-soal yang divariasi seperti apapun, insya Allah teman-teman akan bisa mengerjakannya. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menyampaikan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.